ini muka kayak gini? Ini mukanya nggak korup, nggak. Apa muka kayak gini? Mukanya aslinya udah begini Pak, bayarannya full kok. Buka semuanya. Hah? Buka Tadi semuanya? buka semua gitu. Oke. Aku disuruh buka, aku mau aja lah. Gimana tuh? Saya Marah-marah tadi takut. orangnya mau datang ke sini. Orangnya Pak. mau diundang ke sini. Dia mau sidak kamu katanya. Serius? Aku mau duduk di sana aja deh. Ada kursi Nggak kosong. boleh, kamu justru Aku harus takut. nyambut. Galak. Iya, makanya harus disambut. Siapa tahu kalau ketemu kamu yang tadinya galak, hatinya jadi Lulu jadi ya. hati Rinto. Oh, hati Rinto jadinya melo. Iya. Iya. Kamu undang deh. Hah? Kok jadi aku? Ya kamu lah. Wah. Kan dia mau sidak kamu. Wah, oke kalau gitu baiklah kita panggilkan saja ini dia Bapak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Silakan Pak. Aduh. Acara hari ini dibuka dengan gegap gempita ya. Serem amat ya kayaknya. Tapi nggak gini, ini mungkin saya langsung tanya tentang tadi itu Pak. Itu mungkin kalau banyak yang tidak tahu, banyak yang mungkin adalah sebagian nggak tahu. Itu apa Pak? Kenapa Pak? Nggak, saya itu habis turba biasanya kalau Rabu Kamis saya keliling gitu. Betul. Terus malam-malam sudah ya jam segini begitu, habis maghrib kita makan sudah ngantuk-ngantuk saya. Itu wartawan ada kurang lebih 6, tinggal 1 aja yang ngikutin saya gitu. Yuk pulang. Terus saya dicolek sama staf saya, Pak mau mampir ke jembatan Timbang nggak ya? Karena saya sudah melototin itu Mas Dedi waktu itu sudah 2 minggu Mbak. 2 minggu sebelum itu laporan itu intens sekali ke saya bahwa ada pungli-pungli di sana. Jadi kita, tapi nanti kalau ke sana anu aja mendadak gitu. Mendadak. Nah pas hari itu kok dapat gitu ya? Pas hari itu dapat. Pas hari itu kita masuk, saya masuk itu lucu banget sebenarnya kalau adegan itu dibuat dari awal gitu ya. Saya datang, itu supir itu lewat depan saya cuman permisi, naruh uang, pergi. Permisi, naruh uang, pergi. Jadi kalau di shoot pertama sebenarnya ya, rekaman itu ada, itu duit tuh kayak gunung ini. Wow. Udah dikual-kual gitu. Itu maaf, itu supir-supir itu nggak tahu Anda siapa berarti? Nggak tahu, kita nggak populer, nggak terkenal Mas Dedi lah kira-kira gitu. Jadi lewatin nongol, ya permisi gitu aja. Asik juga sebenarnya. Lewatin Bapak, naruh duit. Naruh duit terus pergi. Terus saya tanya, buat siapa itu duitnya? Ya naruh aja Pak katanya. Kamu dari mana? Kami jalan Pak, dari Jawa Timur, jalan ke sini. Bawa apa? Ini bawa barang Pak, mau dibawa kemana? Jakarta. Dah berhenti dulu situ, saya bilang gitu. Loh ada apa Pak? Pokoknya berhenti dulu. Belakangnya cuma gitu aja, naruh lagi. Saya suruh berhenti lagi, naruh lagi, berhenti lagi. Sampai 3 orang, baru. Jadi ada bukti dulu. Ada dong. Boleh tahu Pak, itu naruh uang itu Pak, dikeruntul-keruntul gitu tuh Pak. Itu berapa Pak yang ditaruh Pak? Duitnya, kalau pecahannya ya, Iya. itu ada 50.000, ada 20 sama 10.000 dikual-kual gitu, dimasukin, dilempar ke meja begitu. Jadi bentuknya itu awalnya saya datang itu Mbak, kayak gunung gitu aja bentuknya. Kumpulan uang itu Pak? Iya. Nah itu pada saat itu dihitung nggak Pak, itu berapa itu Pak? Enggak, saya nggak ada pikiran udah. Pokoknya saya cek itu berarti laporan masyarakat ke saya Benar. terkonfirmasi bahwa itu betul. Nah, saya mencoba untuk berjalan. Nampaknya ada satu pegawai yang dia waktu itu agak grogi. Dia ngeluarin dari sakunya. Itu setelah melihat Bapak? Pegawai itu setelah melihat Bapak? Iya, setelah melihat saya, dia grogi. Ya, apa kabar bos gitu? Baik, saya bilang. Bukan bos manggilnya Dan. Gitu. Apa kabar Dan? Baik, gimana? Sehat-sehat ya? Awalnya saya suka bercanda, saya bercanda aja gitu. Tiba-tiba ada yang ngeluarin uang dari saku dimasukin laci begitu. Nah, perilaku itu tidak dia sangka bahwa saya melihat itu. Jadi waktu saya tanya-tanya dia bohong terus, saya tahu di situ tadi ditaruh. Maka waktu saya buka itu ada amplop yang sudah disiapkan. Amplop yang sudah disiapkan. Untuk Ya, uang itu. saya tidak tahu itu mau dikasihkan ke siapa, tapi di situ ada 2 amplop besar yang Berarti bisa saja setoran lagi dong Pak? saya tidak tahu. Dugaan saya menduga-duga sih ke sana itu. Oke. Lalu? Ya enggak, terus saya bilang, ini untuk siapa? Saya bilang gitu. Itu yang terus diprovokasi sama media, tiap hari dikeluarin gitu. Kok saya jadi ngamuk kayak gitu, saya nonton sendiri juga aneh gitu. Bapak galak loh Pak, serem ya Pak? Ya, kata siapa? Lumayan loh Pak, itu perasaannya waktu jadi petugasnya ada sidak,
Wah, seperti apa Tapi tuh ya? sebenarnya kalau menurut saya dari adanya media ini juga positif negatif Pak ya. Iya, iya. Secara positif juga kan ini menakutkan juga untuk pelaku-pelaku sebenarnya. Iya, iya. Karena ternyata ada sidak dan sebagainya. Kalau kita ngeliat dari Pak Ahok aja ceritanya, marah-marah terus gitu kan di media, masuk gitu kan. Ada positif negatifnya. Nah, Bapak sendiri ketika itu tahu kan tapi itu ada media sebenarnya. Enggak, saya pikir media juga udah pulang. Ada banyak wartawan yang mengikuti saya, dia merekam seluruh aktivitas saya selama saya turun ke lapangan, tapi yang lain sudah malam pulang apa gitu. Nah, waktu itu ada humas kita, dan kalau tidak salah ada satu dari TVRI, yang pada saat saya jalan itu dia, ya mungkin lalu di wartawan ya, kameranya on aja gitu. No, terus ngikutin. Terus Jadi saya nggak tahu kalau ada film itu. Oke. Nah Pak, pertanyaan saya gini, uang tersebut ketemu berarti sama Iya Pak Ganjar. dong, iya dong. Yang dilakukan Bapak dengan uang tersebut apa? Kedua, apakah petugas tersebut dipecat? Ya, waktu itu saya tanya ada apa persoalannya, terus kemudian uangnya ini lari kemana, terus dia bicara saat itu, saya panggil kepala dinasnya, putar besok pagi, dipanggil oleh inspektorat. Terus kemudian sesuai dengan peraturan pemerintahnya itu, ada ketentuan yang itu melanggar kategori apa. Ternyata mereka tidak bisa masuk kategori dipecat. Tidak bisa masuk kategori dipecat? Iya. Akhirnya saya katakan, ya tentu dia tidak mengaku apakah ini dilakukan tiap hari. Tapi sudahlah, karena saya punya fungsi pembinaan kan. Maka saya bilang, ganti seluruhnya, putar seluruh jembatan timbang, tutup sekian jembatan timbang, perbaiki semuanya. Saya koordinasi dengan seluruh gubernur di Jawa Tengah. Saya saat itu bicara dengan Presiden. Sampai hari itu dikeluarkan PP. Dan hari ini, di pemerintahan baru ini, akhirnya tersadarkan bahwa ini mesti diselesaikan oleh pusat, regulasinya. Maka Pak Jonan sekarang mau mengambil alih itu untuk diselesaikan. Dan semua mesti dibuat, jangan sampai orang ketemu orang. Nah, setelah saya tanya orang ini, kenapa kamu melakukan itu? Saya hanya mendapatkan insentif tiap hari itu Rp50.000. Berarti uang itu bukan buat dia dong? Yang mana? Oh, maksudnya insentifnya hanya Insentif Rp50.000? yang resmi. Oke, yang Jadi, resmi. kalau dia berangkat dari rumah, masuk ke jembatan timbang itu, ongkosnya hanya Rp50.000 dari pemerintah. Kurang berarti jatuhnya. Padahal terima duitnya cash tiap hari kan, Mbak? Iya. Ya, Siapa yang tidak tergoda gitu? kira-kira gitu. Kira-kira. Jadi, padahal CCTV ada loh. Ya, berarti itu banyak dong Pak. Berarti bukan hanya, ini sebuah kayak sindikat dong berarti kalau CCTV juga ada. Banyak, jadi CCTV-nya itu nggak nengok-nengok. CCTV-nya cuma mampeng ke depan satu aja. Jadi caranya dia masuk dari ke sini, dia ketemu, menyerahkannya uang di meja sebelah Itu nggak kanan. kesorot. Nggak, kecuali CCTV-nya gerak-gerak. Bergerak. Oke. Tapi prinsip saya akhirnya kita melihat pendapatan mereka terlalu kecil, dia terima uang cash tiap hari, dan kemudian memang demoralisasi luar biasa. Akhirnya daripada ini sudah, begini lewat saja store. Sudah begitu aja. Tapi apakah kalau pendapatan besar meyakinkan bahwa tidak akan terjadi, ini kan sebenarnya seperti korupsi lah gitu anggapannya. iya. Karena kita juga tahu bahwa pejabat-pejabat yang gajinya besar juga melakukan hal yang sama, hampir sama gitu kan. Jadi sebenarnya pendapatan mereka sendiri sebenarnya tidak terpengaruh dibandingkan dengan moral manusianya sendiri dong Pak. Mas, simpel aja deh. Kalau mereka take home pay-nya terima 3 juta setiap bulan. Dengan keluarga yang banyak, tiap hari harus terima uang seperti itu. 3 juta. Kita berikan mereka 3 juta. Saya nggak bisa kayak Ahok, lurah 33 juta ya. Ngeri juga gitu ya. Duitnya siapa ini gitu. Gitu. Jadi nggak bisa, tapi 3 juta terlalu kecil menurut saya. Nggak akan cukup untuk hidup. Maka tiap hari dia terima uang nggak bisa. Maka saya akhirnya membuat kebijakan memberikan tambahan pendapatan untuk keseluruhan. Untuk keseluruhan. Untuk keseluruhan sampai eselon 34 sekarang saya suruh tanda tangan laporan harta kekayaan. Saya turut tanda tangan fakta integritas. Tugas saya setiap hari Rabu Kamis keliling. Oke baik, saya potong Pak, maaf saya potong. Kalau Anda mengatakan, Bapak mengatakan tidak cukup lah 3 juta kan untuk menghidupi anak, keluarga dan sebagainya. Ya. Menurut Bapak sendiri berapa yang cukup sebenarnya? Saya pernah menghitung kalau gaji terendah mereka bisa minimum 6 juta sebenarnya. Minimal ya? Minimal. Minimal 6 juta. Pangkat terendah ya? Pangkat terendah 6 juta. Minimum 6 juta, saya kira dia kalau masih korup ya kita penggal saja, sembelih saja. Karena itu udah lebih dari cukup tuh Pak segitu. Ya, nggak akan cukup dibanding dengan menjadi host di sini kan. Oh ya jelas Pak, jelas. Jelas.
Pasti nggak akan Makanya cukup. kalau ada orang lewat ngasih saya uang, saya lempar ke dia, Pak. Saya masih terima Dia masih poin. terima, Pak, soalnya, Pak. Dia masih terima. Masih terima, Pak. Jadi nggak cukup, Mas. Kalau nggak cukup, kemudian ya kita berikan, kamu pilihannya di apa nih? Di PNS kan, jadi mau mengabdi kan, ya nggak buruk-buruk amat. Tapi Oke. kalau kamu nyolong ya jangan gitu. Oke, baik. Nah, pertanyaan saya gini, cepat aja, Pak. Lalu hukuman mereka apa yang kemarin? Ya kemarin akhirnya dia di-off-kan, tidak masuk ke situ, dipindah ke staff, digantikan orang baru. Sekarang mereka dalam pantauan saya. Tidak ada hukuman? Ada hukumannya, itu dipotong, dipindahkan ke staff, pangkatnya diturunin, Oke, ada gajinya nggak hukuman boleh ya? naik. Oke. Ya, dong. Seandainya gaji sudah mencukupi gitu, Pak, 10 juta anggaplah saja. Iya, iya, iya. Lalu tiba-tiba mereka masih melakukan yang sama, apa hukumannya? Ya Kan sudah. tidak bisa dipecat, kata Bapak. Iya, kalau begitu dengan melakukan fakta integritas di dalam faktanya kita omongkan, dia akan menerima sanksi dari saya pecat kalau sekarang. Kalau sekarang bisa dipecat? Ya sekarang saya minta, dia tanda tangan kok. Oh, Saya dia pecat, tanda ya. tangani hal Loh, tersebut. sekarang seluruh pegawai saya suruh tanda tangan. Oke, Biar baik, saya bisa baik. pecat, Mas. Biar bisa dipecat. Oke, luar biasa. Kalau nggak bisa. Kalau nggak bisa ya, Pak ya. Baik, kita lanjut lagi nih pembicaraannya menarik sekali, tapi kita harus break dulu sebentar. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.